Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi Ramadan 1446 Hijriah. Masih dengan semangat di bulan suci belajar sejarah Nabi bersama buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Munawar Khalil. Saat ini kita udah masuk ke jilid yang kedua, bab 24. Nanti dua bab kita coba bahas, tapi sekilas saja tentunya, karena 24 dan 25 ini berkisah tentang seputaran perang Badar cukup panjang. Ini bab 24-nya cukup panjang, berapa halaman nih. Oke, Perang Badar Al-Kubro judulnya, bab 24. Ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Jadi kemarin kan sudah digambarkan beberapa perang-perang kecil. Ada dua jenis perang ya. Ada perang sebelum Ghazwah apa tadi? Jadi perang kecil karena utusan ya. Jadi utusan Muhammad yang dikirim untuk membawa dengan 30 sampai 100 pasukan. Itu bukan Ghazwah, itu hanya kok namanya lupa ya. Perang kecil lah ya. Kemudian kalau yang ini Ghazwah ini karena ini termasuk perang besar, yaitu Badar Kubro. Latar belakangnya sebenarnya karena sebelumnya sudah ada perang-perang kecil yang mengganggu keamanan Madinah, sehingga Nabi Muhammad SAW mendengar informasi akan ada satu kabilah. Sebenarnya ini kabilah dagang, tapi diduga akan menjadi gangguan bagi Madinah, sehingga Nabi Muhammad mengirimkan pasukan untuk memotong jalur perdagangan kabilah yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Ya. Jadi di sini hanya mengirimkan kaum muslimin, jumlahnya hanya 313 ya. Tapi langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Dan ini di tanggal 3 Ramadan, artinya di bulan Ramadan. Awalnya memang tidak berniat perang besar-besaran, karena hanya mengusir satu kabilah yang akan disinyalir mengganggu keamanan kota Madinah. Namun, ternyata ini udah perang intelijen ini. Jadi ternyata ada informasi sudah sampai ke kafir Quraisy, sehingga Abu Lahab mengirimkan pasukan yang jauh lebih besar. Makanya kalau kita baca kisahnya di surat Al-Anfal itu digambarkan bagaimana kita berharap, kaum muslimin berharap bertemu dengan satu kabilah dagang, ternyata justru bertemu pasukan perang. Nah, ini yang menjadi seru ya. Di sini digambarkan bagaimana saat musyawarah bersama Nabi, bahkan ketika Nabi juga sudah mendapatkan informasi tentang kemungkinan akan bertemu pasukan perang, lalu Nabi memberikan pertanyaan, pilihan kepada para kaum muslimin, kira-kira kita tetap maju apa tidak. Ya, ini ada yang mau mengejar kafilahnya, di kabilah dagangnya itu belok melalui tepi pantai. Apakah akan mengejar itu atau menahan pasukan yang lebih besar? Nah, akhirnya tadinya semua terdiam. Di sini digambarkan kejadiannya yang akhirnya yang berani ngomong pertama justru sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, lebih baik kita bertempur dengan musuh. Jadi Abu Bakar memberikan usulan itu, dan kemudian sahabat Umar pun demikian. Jadi mereka siap di belakang keputusan Nabi Muhammad SAW. Saya pikir ini sebuah fragmen yang menarik ya. Jadi ada musyawarah dalam keputusan strategi perang. Tidak serta-merta, walaupun Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, dia mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, tapi tetap menyampaikan dalam hal strategi dan keputusan perang itu berdasarkan musyawarah. Lalu akhirnya mereka bergerak ke arah Badar. Nah, kemudian beberapa kejadian di pasukan Quraisy ini juga sudah goyang juga pasukan Quraisy ini. Ada yang memutuskan untuk kembali. Ya. Terus apalagi hal-hal yang menarik aja ya. Kalau kisahnya sebenarnya kita sudah sama-sama tahu ya. Kemudian perangnya mulai bertemu dan bertempur dengan luar biasa ya, dahsyat. Kita akan lihat pada ya bendera-benderanya, bendera putih kalau kaum muslimin. Terus ya Allah, takutkanlah hati mereka dan goncangkanlah kaki-kaki mereka. Doanya sampai seperti itu. Karena sebenarnya dari jumlah pasukan kalah jauh ya. Dan akhirnya kita menang. Perang Badar ini terbukti kemenangan ya. Bahkan
Setelah itu kan banyak ayat yang menceritakan tentang kemenangannya. Terus yang doa yang kita sering bacakan di saat Idul Fitri itu adalah doa saat menyambut kemenangan perang Badar itu. Alhamdulillahilladzi saddaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Segala puji bagi Allah yang benar janjinya dan telah menolong hamba-hambanya yang telah mengalahkan kaum musuh dengan sendirinya. Jadi kita menang telak ya. Bahkan bergelimpangan korban-korban dari kaum musyrikin. Kemudian ayat-ayat yang turun dalam surat Al-Anfal, ini saya termasuk yang menikmati sekali lantunan surat Al-Anfal dari halaman 1 sampai 2 kalau nggak salah, cerita tentang perang Badar ini. Yang kalau ke ayat tentang kemenangannya yang id yughashikumun nu'as amanatam minkum wa yunzil alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum wa yudhhiba ankum rizza syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kaum mengantuk di suatu penentraman darinya, dan Allah menurunkan padamu hujan dari langit, mensucikan kamu dari hujan itu dan menghilangkan kamu dari gangguan setan untuk menguatkan hatimu, meneguhkan di telapak kakimu. Ini beberapa kisah tentang ini dramatis sekali ya, bagaimana kaum muslimin malah ditidurkan kemudian dibangunkan oleh hujan. Mereka semua tiba-tiba ngantuk banget tidur, terus ditemu hujan, sehingga ketika dia terbangun itu dengan posisi yang sangat segar katanya. Kemudian ada di surat Al-Anfal 45-47 ya, yang ini juga ayat yang sangat populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi kalau kamu bertemu dengan mereka, jangan teguhkanlah hatimu. Jadi jangan balik kanan nih. Janganlah kamu berbantah-bantahan. Ini sekali ya, relate sekali dalam kisah Badar ini. Surat Al-Anfal ini menceritakan detailnya dari ayat demi ayat. Ini ayat 12-14 kisah tentang itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallu humul adbar, janganlah membelakangi, kecuali jika kaum belakangnya itu untuk strategi, yang belakang perang tapi berbelok untuk siasat perang. Jadi jangan kabur gitu, kalaupun dia membelok untuk kembali menyerang. Oke ya, jadi kisah ini banyak sekali diceritakan dalam surat Al-Anfal, kisah bagaimana kejadian perang di Badar itu, dan ini dahsyat sekali. Saya malah terpikir men-storytellingkan surat Al-Anfal ini dengan dipandu buku tarikh ini untuk menjadi bahan bercerita di depan anak-anak itu, misalnya kayak di acara di panti atau di mana. Saya pikir ini akan menarik kalau kita bisa membungkus dalam storytelling yang tepat ya, perang Furqan, karena ini dramatis ya. Saya lagi terpikir untuk mencoba meng-create satu skenario yang membuat bisa diceritakan secara tartil. Ya, seru sekali. Kemudian bab 25 adalah berbagai kejadian penting setelah perang Badar itu. Nah, di bab 25 ini digambarkan, bahkan dituliskan oleh buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad ini, penulis Munawwar Khalil menuliskan nama-nama Ahlul Badar. Dan ini menurut saya relate sih, penting, karena mereka yang tertulis ikut berperang dalam perang Badar itu mendapat posisi yang penting di hati Nabi gitu ya. Mana mereka mengalami berangkat perang dengan jumlah yang lebih sedikit dengan lawannya, tapi mereka bisa bertahan. Di sini ada 83 atau 85, ada dua ini khas buku yang kita pegang ini ya. Jadi dia mengambil dari beberapa sumber tarikh ya. Kalau Ibnu Ishaq itu katanya 83 dari Muhajirin, namun kalau kata Ibnu Hisham itu 85. Itu semua ada namanya. Kemudian dari Ansor sendiri ada 61 plus 13. Ini juga dua versi tarikh tadi ya. Ada yang bilang 61, ada yang bilang 13. Lalu itu dari golongan Aus. Masih dibedakan ya, Aus dan Khazraj ya. Yang Khazrajnya ada 175. Ini semua ada nama-namanya. Bahkan nama-nama kaum musyrikin yang gugur. Termasuk kaum musyrikin yang ditangkap.
Menurut saya ini wow banget sih ya, bisa ditelusuri nama-namanya, dan totalnya itu kan jadi ada 313, betul ya, 313. Totalnya 313 itu Ahlul Badar. Mereka konon termasuk bagian orang-orang yang dijamin masuk surga. Termasuk pembagiannya, ini juga digambarkan, pembagiannya ini Rasul begitu detail membagi kepada orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Termasuk beberapa tokoh yang memang tidak berangkat namun mendapatkan tugas. Itu juga kayaknya tetap kebagian. Dan ada drama ya, dramanya semua diluruskan dengan surat Al-Anfal. Memang cerita Al-Anfal kan tentang pembagian ghanimah. Nah, Tola al-Badru alaina itu kan dibacakan saat pulang dari Badar. Tola al-Badru alaina, wajabas syukru alaina. Ya. Telah datang bulan purnama di atas kita. Datangnya dari kampung Thaniyatul Wada. Wajiblah kita bersyukur karena ada da'i yang mengajak beriman pada Allah. Terjemahannya itu ya. Tola al-Badru alaina min Thaniyatil Wada, wajib syukru alaina mada Allahi da'i. Ini adalah puji-pujian saat menyambut Nabi Muhammad dan pasukannya pulang. Nah, setelah kejadian ini ada beberapa kisah tentang penebusan ya, penebusan. Ada yang cukup menarik sih, kalau saya tertarik itu waktu seorang yang tapi sebelum itu ya, nanti itu buat akhir dari bab 25. Nanti ada kisah tentang penebusan yang seorang ayah yang akhirnya malah justru masuk Islam ketika dia mau datang menjemput anaknya yang tertawan di Madinah. Tapi sebelum itu ada kisah yang menurut saya menjadi pemantik, nanti ada hubungannya dengan cerita berikutnya lagi ya, yaitu timbulnya gerakan kaum munafikin di Madinah. Jadi di Madinah ini ketika kemenangan perang Badar itu kan para muslimin gegap gempita, semakin yakin dengan keyakinannya gitu kan, bahwa agama ini memang ada Allah di belakang yang menjaganya gitu ya. Itu bagi kaum muslimin. Ternyata kaum beriman tanda petik, yaitu kaum Yahudi, bangsa Yahudi yang mengaku sudah beriman tapi kan sebenarnya menyembunyikan kebencian terhadap Islam, justru terusik dengan kemenangan di perang Badar ini. Jadi mereka mulai bergerak, tentu dipimpin oleh, ini mungkin di bab kemarin sudah sempat saya singgung, yaitu Abdullah bin Ubay, seorang tokoh Yahudi yang sebenarnya nyaris menjadi raja di Yathrib ya, sebelum Rasulullah datang, sehingga si Abdullah bin Ubay ini sangat sakit hati dengan kedatangan kaum beriman. Jadi mereka perlahan-lahan tetap malah lebih sering intens ngumpul untuk mencari jalan bagaimana merobohkan Islam dari dalam. Mereka tetap datang, tetap sholat bersama Nabi. Karena itulah turunlah beberapa ayat ya. Dan ayat Al-Baqarah dari 8 sampai 20. Itu ayat-ayat tentang kaum munafik di Madinah. Dimulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Dan dari mereka itu telah ada orang yang mengatakan saya beriman dengan Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una anfusahum wa ma yash'urun. Dia membohongi orang-orang yang beriman, membohongi orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya membohongi Allah dan orang-orang beriman, padahal sebenarnya dia membohongi diri mereka sendiri, tapi mereka nggak nyadar. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit dan terus bertambah penyakitnya itu, dan bagi mereka adalah azab yang pedih dari apa yang telah mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan jangan merusak di muka bumi ini, mereka mengatakan sungguhnya aku ini orang baik, orang reformis, orang melakukan perbaikan gitu. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang merusak namun mereka tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum la aminu kama amana nasu qalu anuminu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan ketika dikatakan mereka berimanlah seperti berimannya orang-orang itu, mereka mengatakan, apakah aku harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Padahal sebenarnya mereka lah yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Allah yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'maun. Allah mengolok-olok mereka dengan kesesatan mereka.
fi tughyanihim ya'mahun itu kayak membiarkan gitu. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Ulaika alladziina ishtarau dhalalata bil huda famma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan mereka itulah orang yang menukarkan kesesatan dengan petunjuk yang telah mereka dapatkan. Mereka sudah beriman, tapi ternyata malah ditukar dengan kesesatan. Mathalum kamathalil ladzi istauqada naron falamma adu'at ma haulahu wallahu binurihim wa tarakahum fi dzulumati la yubsirun. Mereka seperti orang-orang yang punya lampu, punya cahaya, tapi malah dimatikan sendiri. Wallahu binurihim, dan Allah menghilangkan cahaya itu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Sumun bukmun umyum fahum la yarji'un, mereka tuli, bisu, dan buta, dan mereka nggak bisa kembali. Au kasim minas sama'i fi dhulumati wa radu wa bari yaj'aluna asabi'ahum fi adani minas wa'i hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Dan dari langit itu seperti ada kegelapan yang datang, petir menyambar, yaj'aluna, mereka akhirnya nutupin telinga ya karena ketakutan, dan sesungguhnya Allah itu meliputi orang-orang yang meliputi orang-orang yang kafir itu. Ya kadul barku yaktafu absuruhum, dan hampir saja petir itu nyambar matanya. Setiap ada cahaya, Allahumma syaufi, mereka jalan. Wa idza adlama, saat gelap mereka berdiri. Wa idza adlama alaihim qaumu, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, ketika mereka berharap bisa mendengar dan melihat, ya kehilangan. Jadi kalau berganda dia kehilangan pendengaran dan penglihatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ini kisah tentang orang-orang munafik. Menurut saya itu seru ya. Nah, akhir bab 25 ini cerita tentang Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi ini ayahnya Wahab. Jadi sebenarnya Wahab ya. Jadi Wahab bin Umair bin Wahab al-Jumahi. Wahab anaknya Umair, Umair anaknya Wahab gitu ya. Nah, pelan-pelan ya, takut bingung ya. Jadi Wahab bin Umair itu ditawan di Madinah. Nah, Umair bin Wahab, ini ayahnya Wahab tadi, itu mau menjemput anaknya. Dan dia ngobrol gitu sama temennya Sofwan di dekat Ka'bah. Terus dia benci banget dengan Nabi Muhammad. Kalau perlu aku bunuh dia. Dia mau pedang, dia datang ke Madinah. Tapi saat ke Madinah dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Agak jiper nih Umair nih, karena Umair bin Wahab ya. Karena Umar bin Khattab terkenal ditakuti di Makkah, sekalipun dia ditakuti. Jadi pegang tali kendalinya, dibawa ketemu Rasulullah. Terus dia katanya hanya ingin bertemu anaknya gitu. Rasulullah ketawa, tersenyum gitu. Benar, kamu memang untuk itu tujuannya. Padahal kan dia bawa pedang ya. Dan pedang itu udah dikasih racun. Dia sebenarnya ingin langsung menebas Rasul dengan racunnya sehingga Rasul meninggal. Makanya Umar tuh takut, Umar menjaga Rasulullah. Khawatir Umair ini nanti tiba-tiba menebas Umar. Namun ketika percakapannya menarik nih, percakapan dengan Rasul. Apa gunanya pedang yang kamu bawa itu? Oh, pedang ini nggak ada gunanya kok ya Muhammad gitu. Jadi selalu saya hanya ingin nengok anak saya kok gitu. Mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Malah dia sampai begitu biar nggak di ini ya. Terus Nabi Muhammad tersenyum dan mengatakan, sebenarnya aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Bukankah kau belum lama ini berbincang dengan sahabatmu Sofwan di dekat Ka'bah, dan kamu begini dan begitu. Persis seperti kejadian yang dia lakukan bersama Sofwan. Langsung Umar gemetar, ya Muhammad, mengapa engkau tahu begitu jelas pada waktu tiada seorang pun yang tahu? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, tentu saja karena ada yang memberitahukan padaku. Dan betulkah semua yang kukatakan itu? Langsung Umair mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi langsung dia bersyahadat bahwa engkau adalah utusan Allah. Karena dia meyakini bahwa ini bukan orang biasa. Seorang yang di tanah Madinah, sementara kejadian dia membincangkan Muhammad itu di Ka'bah, di kota Makkah, ternyata Nabi Muhammad tahu ceritanya. Langsung dia bersyahadat. Dan setelah itu Umair bin Wahab bisa menjemput anaknya. Jadi Umair bin Wahab masuk Islam, lalu Rasulullah memerintahkan agar anaknya dibebaskan, lalu mereka pulang bersama ke Makkah sebagai seorang atau dua orang Muslim. Mereka berdua, anak beranak ini akhirnya masuk Islam dan dibiarkan pulang ke Makkah. Memang ini strategi Rasulullah ya, agar mereka bisa menyampaikan. Bahkan akhirnya bertemu Sofwan, dia akhirnya berdakwah dengannya. Di penutup bab 25 ini penulis menuliskan betapa serupa kejadian masuk Islamnya Umar bin Khattab dengan Umair bin Wahab. Kan sama-sama yang sebenarnya dia pengen marah ke Rasulullah, ternyata justru saat bertemu
dia jadi mengimaninya. Demikian mungkin ya bab 24 dan 25. Lanjut besok di bab 26 dan 27. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.